Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang penemuan tubuh seorang wanita bertato pada bagian tubuhnya. Namun mengerikan, wanita itu ditemukan tanpa kepala, di mana pelaku sangat ketakutan lantaran kepala korban masih bisa tertawa. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari seorang nelayan bernama Edi Yanto berusia 40 tahun. Pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2015 jam 5 pagi. Pada hari itu, dia pergi untuk mencari ikan di sekitaran Sungai Mahakam, Desa Liang Ilir, RT 9, Kecamatan Kota Bangun. Kala itu, Edi sedang menjala ikan di atas perahunya. Tiba-tiba saja, aktivitasnya pun terhenti saat jala yang digunakan untuk mencari ikan tersangkut karung beras. Setelah diangkat, terciumlah aroma tidak sedap yang sangat pekat dan terlihat sepasang kaki menyembul di permukaan air. Edi pun bergegas menepikan perahu dan melaporkannya kepada ketua RT yang segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Saat polisi tiba di lokasi, polisi pun dibantu oleh warga untuk melakukan evakuasi tubuh korban. Ketika tubuh korban sudah berhasil ditepikan, barulah terlihat jika tubuh itu adalah seorang wanita. Namun mengerikannya ditemukan tanpa kepala. Saat ditemukan, kuat dugaan jika korban telah dibunuh lantaran di dalam karung berisikan pemberat, yakni adanya sebongkah batu yang terikat pada tubuh korban. Tubuh korban pun tidak ditemukan adanya identitas diri yang melekat padanya. Dan dari hasil identifikasi polisi, diduga jika korban telah 3 hari berada di dalam sungai dengan kisaran umur 17 hingga 22 tahun. Salah satu petunjuk yang didapat adalah dari tubuh korban adanya sejumlah tato yang berada di bagian punggung, tato abstrak dan bergambar kupu-kupu. Pada lengan kirinya bertuliskan nama seseorang, yaitu Yudi, dan pada lengan tangan kanannya bertuliskan nama Ririn. Tubuh korban segera dievakuasi ke RSUD AW Syarani, Samarinda. Saat tiba di sana, jam 21.00, tim dokter pun segera melakukan pemeriksaan. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi sangat pucat. Kuat dugaan jika korban telah kehabisan darah, di mana ditemukan adanya bekas sajam pada leher korban serta banyaknya luka sayatan sajam pada tubuh korban, di antaranya pada bagian punggung, dada, dan ditemukan adanya luka pada jari korban. Diduga korban ini sempat melakukan perlawanan sebelum pelaku kejahatan membunuh korban. Pihak kepolisian pun segera menyebarkan ciri-ciri korban, berharap adanya informasi dari masyarakat yang merasa kehilangan sanak keluarganya. Ternyata usaha polisi pun sangat efektif dan berbuah hasil ketika ada seorang wanita yang mengenali tato korban wanita tanpa kepala itu dan mengaku sebagai teman dari korban. Korban bernama Ririn Anissa berusia 18 tahun. Wanita ini pun mengaku sudah mengenal korban sejak tahun 2014 ketika mereka masih bekerja di Samarinda di sebuah tempat klub malam dan bekerja menjadi PSK. Pada awal tahun 2015, Ririn bekerja di tempat lokalisasi dan diketahui jika berhubungan dengan beberapa orang yang terkait dengan penyalahgunaan obat terlarang. Dengan adanya petunjuk itu, polisi pun mulai mendalami kasusnya dan mencari siapa keluarga korban. Serta polisi pun mencari hubungan korban dan ada dugaan jika korban ini ada hubungannya dengan penyalahgunaan obat terlarang. Kinerja polisi mencari siapa keluarga korban pun akhirnya berhasil. Polisi segera menghubungi pihak keluarga dan pihak keluarga mengenali nama korban sebagai Ririn Anissa serta mengenali tato yang melekat pada tubuh korban. Pihak kepolisian pun meminta agar keluarga korban segera datang untuk mengenali korban secara langsung. Setibanya keluarga di kamar jenazah rumah sakit dan melihat secara langsung, meski korban ini tanpa kepala, namun pihak keluarga masih mengenalinya sebagai Ririn Anissa.
Terungkapnya identitas dari korban menjadi langkah awal polisi menggali keterangan dari pihak keluarga dengan sosok korban Ririn Anissa ini. Ditemukan fakta jika Jufri Mato dan Reni Marlina bukanlah orang tua kandung dari korban, melainkan mereka adalah orang tua angkat dari korban. Sejak tahun 2010, Ririn dititipkan lalu diasuh olehnya. Reni, ibu angkat dari korban, mengakui jika Ririn ini adalah anak yang rajin, baik, tetapi dia sangat liar, tidak betah di rumah, bahkan terkadang hingga berhari-hari Ririn pun tidak pulang ke rumah. Ibu angkatnya pun mengetahui jika Ririn bekerja sebagai PSK dan istri simpanan seseorang. Namun meskipun korban bekerja seperti itu, Reni pun sangat sedih. Korban harus kehilangan nyawanya dengan cara mengerikan seperti itu dan berharap segera tertangkapnya pelaku kejahatan dan pembunuhan atas Ririn Anissa. Tubuh Ririn segera dibawa oleh keluarga dan segera disemayamkan tanpa kepala. Pihak kepolisian pun yang sudah mendapatkan informasi mengenai latar belakang dari korban mulai melakukan investigasi guna bisa mengkerucutkan siapa dari circle pertemanan korban yang berhubungan dengan korban terakhir kalinya bersama dengan korban. Dari hasil penyelidikan dan pendalaman kasus oleh polisi berhasil menemukan terduga pelaku, yakni seorang pria, di mana pria ini pun pernah dibawa ke rumah oleh korban. Polisi segera melacak keberadaannya. Dari hasil pelacakan polisi, jika terduga pelaku berada di Kampung Belembu Ulak, Barong Tongkok, Kutai Barat. Diketahui jika terduga pelaku sudah berkeluarga dan merupakan pegawai harian lepas di kantor pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Polisi segera melakukan penangkapan kepada terduga pelaku ini. Pada hari Jumat sore, tanggal 7 Agustus 2015, terduga pelaku pun ditangkap oleh pihak kepolisian bernama Indra Septian berusia 27 tahun. Polisi segera melakukan interogasi. Akhirnya pelaku pun mengakui perbuatannya jika dialah merupakan pelaku pembunuhan. Dengan adanya pengakuan itu pun, polisi segera menanyakan informasi di mana kepala korban disimpan oleh pelaku. Pelaku pun mengaku jika kepala korban dibuang di daerah Loa Duri. Pihak kepolisian pun segera bergerak menuju lokasi pembuangan kepala korban yang berjarak 7 jam dari lokasi penangkapan. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, jam 02.50 dini hari, polisi tiba di Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Jana. Pihak kepolisian pun segera bergerak untuk melakukan pencarian. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya polisi berhasil menemukan kepala korban yang berada di dalam jurang dekat lokasi tambang dalam kondisi terbungkus kain putih berjarak 100 km dari tubuh korban. Di dalam pengakuannya, pelaku Indra mengaku merasa kesal lantaran terus-menerus diteror keluarganya oleh korban, dan korban ini mulai berani menghubunginya padahal korban mengetahui jika pelaku sedang bersama dengan sang istri. Lantaran dirinya merasa takut ketahuan perselingkuhan, pelaku pun akhirnya memilih untuk membunuh korban. Tetapi polisi pun melihat jika keterangan pelaku ini ada yang ganjil. Polisi kembali mendalami keterangan dari pelaku untuk mengetahui motif lainnya, yakni ditemukan fakta jika pelaku menduga jika korban ini merupakan informan polisi, di mana pelaku ini merupakan pengedar obat-obatan terlarang. Dugaan itu pun bukan tanpa bukti. Korban pernah ketahuan memberitahu seseorang jika pelaku merupakan seorang pengedar. Kejadian mengerikan itu semua berawal pada tanggal 31 Juli 2015 ketika pelaku sedang berada di kantornya dan ponselnya pun berdering. Rupanya telepon itu dari korban Ririn. Dari pembicaraan tersebut, Ririn mengajak bertemu pelaku di daerah Tenggarong. Lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 jam 01.00 dini hari, mereka sempat bertemu sekitaran 5 menit di pinggiran jalan depan PT KRS di Desa Loa Duri. Setelah itu pun mereka pergi kembali. Pelaku mengendarai mobil dan korban mengendarai motor. Setelah dari pertemuan itu pun, pelaku kembali menelpon korban pada jam 9 pagi
mengajaknya pergi ke daerah Kota Bangun dan korban sepakat untuk bertemu. Pelaku mengajak Revi dan Gais di mana keduanya ikut dengan pelaku lantaran akan bekerja di Kota Bangun. Setibanya di kampung Dusun Putak, pelaku bertemu dengan Ririn dan di dalam mobil itu berjumlah 4 orang. Rupanya di dalam perjalanan menuju Kota Bangun, pelaku ini mampir ke salah satu pondok kayu yang lokasinya dekat dengan pertambangan. Dan keduanya pun turun dari mobil dan di dalam pondok kayu itu pun mereka sempat memadu kasih. Ternyata setelah selesai, korban sedang memakai baju dan korban ini menerima telepon dari seorang pria. Pelaku yang merasa cemburu sempat berusaha merebut ponsel dari tangan korban dan korban berusaha agar pelaku tidak mengambil ponselnya. Akhirnya terjadilah keributan di antara keduanya. Pelaku segera meninggalkan korban dan segera menuju mobil lalu mengambil mandau. Pelaku sempat menanjakkan mandau ke tanah lalu segera menghampiri korban. Terjadilah keributan kembali di antara mereka. Pelaku pun mengancam akan menyakitinya jika korban tidak mau mengakui mengenai pria tersebut. Tetapi korban menentang balik dengan mengancam, potong saja kepalaku. Kalau aku tidak mati, aku akan menghancurkan rumah tanggamu. Pelaku yang sudah gelap mata mengayunkan mandau ke punggung korban, tetapi korban yang diketahui memiliki ilmu kebal sepertinya tidak merasakan sakit. Lalu dilayangkan kembali yang mengenai dada korban. Korban pun seperti tidak merasakan sakit. Akhirnya mandau dilayangkan ke leher korban dan korban sempat berteriak, "Kak!" Pelaku yang sudah kalap dan korban yang sudah merasakan sakit membuat pelaku ini semakin membabi buta. Hingga akhirnya terpisahlah kepala dari tubuh korban. Namun saat kepala korban sudah berada di tanah, pelaku mengaku korban tersenyum lalu tertawa melengking karena takut jika kepala dan tubuh korban akan menyatu kembali. Pelaku segera membungkus kepala korban dan membuangnya ke jurang. Lalu segera memanggil Revi dan Gais. Di bawah ancaman dari pelaku, mereka diminta untuk membersihkan darah lalu membuang tubuh korban. Dengan terpaksa keduanya pun mengikuti perintah dari pelaku. Hingga akhirnya tubuh korban ditemukan di Sungai Mahakam dan kepala korban berada di jurang Loa Duri. Pihak kepolisian pun segera mengamankan kedua pelaku yang turut membantu membuang tubuh korban. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Tenggarong. Revi dan Gais terbukti telah membantu pelaku menyembunyikan tubuh korban. Mereka pun dijatuhi vonis 6 bulan penjara. Sementara pelaku utama, Indra Septian, dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Guys, itulah video gua hari ini. Di mana kehidupan yang tidak baik akan dipertemukan dengan lingkungan yang tidak baik juga. Hingga akhirnya terjadilah hal mengerikan kepada korban hingga kepala terpisah dari tubuh. Sebaiknya jauhilah kehidupan sekitaran penyalahgunaan obat terlarang yang pasti akan berimbas buruk pada diri kita. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?